Halo Sobat Jurnalis TV, perjalanan bangsa tak pernah lepas dari suara rakyat yang turun ke jalan. Gelombang demonstrasi besar selalu hadir dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dari reformasi 1998, aksi 212, penolakan Omnibus Law, hingga demonstrasi terbaru pada 2025. Setiap peristiwa yang terjadi tentu meninggalkan jejak yang mendalam. Ingin tahu lebih lanjut? Simak selengkapnya dalam video ini, karena kamu harus tahu. Reformasi 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan tragedi Trisakti 12 Mei 1998 ketika Tentara Nasional Indonesia menembaki demonstran tak bersenjata. Peristiwa ini mengakibatkan tumbangnya 4 mahasiswa yang bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Krisis moneter Asia 1997 memicu gelombang ketidakpuasan rakyat, menuntut Soeharto mundur. Meski reformasi ini diwarnai dengan kericuhan yang menumbangkan ribuan korban jiwa, ratusan perempuan yang menjadi korban seksual, serta kerugian mencapai lebih dari 3 triliun. Namun, dari peristiwa ini, lahir era demokrasi di Indonesia. Hampir 2 dekade kemudian, demokrasi di Indonesia diuji oleh aksi 212 pada 2 Desember 2016. Ribuan massa berkumpul di Monas, menuntut hukuman bagi Gubernur DKI Jakarta yang saat itu diduduki oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diduga melakukan penistaan agama. Menariknya, demo ini berlangsung dengan damai, bahkan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, termasuk Presiden Joko Widodo yang saat itu ikut serta sholat Jumat dengan massa. Pada akhirnya, Majelis Hakim memutuskan Ahok bersalah dan diberi vonis 2 tahun penjara pada 9 Mei 2017. Beberapa tahun kemudian, demo besar kembali terjadi lewat unjuk rasa Omnibus Law pada 12 Februari 2020, ketika DPR dan pemerintah membahas Undang-Undang Sapu Jagat. Perubahan RUU Cipta Kerja ini menuai kritik keras dari para buruh, aktivis, dan tim oposisi karena dinilai menguntungkan pengusaha serta mengancam hak-hak kerja. Aksi digelar di berbagai kota yang seringkali berakhir ricuh antar massa dan aparat. Meski tanpa jumlah korban yang terverifikasi, peristiwa ini meninggalkan banyak bekas luka serta penahanan massal. Dan hingga akhirnya DPR tetap mengesahkan RUU ini pada 5 Oktober 2020. Gelombang besar kembali pecah pada 25 Agustus 2025 dengan tajuk Bubarkan DPR. Massa menyoroti tingginya anggaran parlemen yang dinilai berlebihan di tengah krisis, serta mendesak pembahasan RUU perampasan aset. Aksi semakin memanas ketika seorang ojol bernama Afan Kurniawan tewas akibat terlindas oleh mobil Brimob. Situasi semakin kacau ketika oknum memanfaatkan peristiwa ini untuk menjarah beberapa rumah para penjabat seperti Ahmad Syahroni, Sri Mulyani, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Aksi ini terus berlanjut dengan simbol 17+8 yang bertajuk Resisten Blue, Bravo Pink, dan Hero Green yang viral di media sosial. Reformasi 1998 hingga demo besar pada 2025. Sejarah demonstran di Indonesia menunjukkan bahwa jalanan selalu menjadi tempat aspirasi rakyat dalam menuntut perubahan. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwasanya suara massa tak pernah bisa diabaikan dalam perjalanan bangsa. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Arika Fadila Rahma pamit. Kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.